Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 1, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan bawakan materi tentang penyusutan atau depresiasi. Simak terus video sampai akhir ya. Baik, video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Dan materi dari video pembelajaran kali ini adalah tentang penyusutan atau biasanya disebut sebagai depresiasi. Lalu, apa sih pengertian penyusutan? Jadi, penyusutan atau depresiasi ini merupakan berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva. Berkurangnya nilai tersebut biasanya disebabkan karena dipakai atau umur manfaatnya. Nah, depresiasi atau penyusutan ini juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset. Nah, contohnya adalah saat kita hendak membeli suatu barang dengan harga Rp500.000, lalu kita gunakan barang tersebut sehingga 1 tahun ke depan harganya sudah tidak mungkin sama dengan harga awal, yaitu Rp500.000. Nah, contoh itu merupakan contoh dari depresiasi atau penyusutan. Lalu dalam penyusutan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusutan tersebut. Yang pertama ada faktor-faktor biaya penyusutan. Yang pertama itu ada biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini merupakan biaya dasar untuk menghitung jumlah penyusutan yang harus dialokasikan per periode akuntansi. Harga ini diperoleh dari jumlah yang dihabiskan untuk mendapatkan aset tetap sampai siap digunakan. Lalu faktor kedua ada nilai residu. Nilai residu merupakan nilai estimasi atau arus kas masuk potensial jika aset dijual pada saat aset ditarik. Lalu, faktor ketiga yang mempengaruhi penyusutan adalah umur aktiva. Sebagian besar aset memiliki dua jenis usia, yaitu usia fisik dan usia fungsional atau kondisi penggunaan. Nah, dalam penyusutan ini atau depresiasi ada beberapa metode. Ada yang pertama itu ada metode garis lurus, metode satuan hasil produksi, metode presentase tetap, metode jumlah bilangan tahun, lalu ada juga metode satuan jam atau jasa produksi. Kita masuk yang pertama ada metode garis lurus. Lalu apa sih metode garis lurus ini? Nah, metode garis lurus ini disebut juga metode persentase tetap dari harga pembelian aktiva berdasarkan metode garis lurus yang besarnya beban penyusutan tiap tahun adalah tetap. Dapat didefinisikan sebagai D sama dengan A dikurang S per N, dengan D adalah depresiasi, A-nya lalu biaya perolehan aktiva, dan S yaitu perkiraan nilai sisa atau nilai taksir, dengan N-nya periode umur atau manfaat. Sementara itu, untuk menentukan persentase penyusutan adalah R sama dengan D per A dikali 100%. Dengan R-nya itu adalah persentase penyusutan. Lalu, di sini ada contoh soal dari metode garis lurus. Nah, contoh soalnya itu sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar Rp5 juta diperkirakan aktiva itu dapat dimanfaatkan selama 6 tahun dengan perkiraan nilai sisa seharga Rp2 juta. Maka dengan menggunakan metode garis lurus, coba ditentukanlah yang pertama besarnya beban penyusutan tiap tahun, dan yang kedua tingkat penyusutan atau persentase penyusutan per tahun. Lalu kita jawab di sini untuk jawaban pertama, yaitu metode besar beban penyusutan. Kita masukkan rumusnya tadi D sama dengan A dikurang S per N. Dengan A-nya di sini ada Rp5 juta dan perkiraan A dan S itu adalah perkiraan taksir dengan Rp2 juta dibagi N-nya selama 6 tahun. Jadi 5 juta dikurang 2 juta 3 juta dibagi 6 sama dengan Rp500.000. Jadi besarnya beban penyusutan tiap tahun adalah Rp500.000. Lalu masuk ke tingkat penyusutan atau persentase penyusutan per tahun, yaitu R sama dengan D per A dikali 100%. 500.000 dibagi 5 juta dikali 100%, maka diperoleh dengan R 10%. Nah, di sini ada contoh tabelnya dari metode garis lurus. Yang pertama dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 dengan biaya perolehan dari 5 juta dan beban penyusutannya selalu tetap, yaitu Rp500.000. Di sini ada akumulasi penyusutannya 500 hingga 2.500.000 serta ada nilai buku akhir tahun sampai penyusutan itu dianggap lunas.
Oke, kemudian kita masuk ke metode persentase tetap dari nilai buku. Nah, metode persentase tetap atau metode saldo turun ini dinamakan juga dengan declining balance method. Di dalam metode ini, besarnya beban penyusutan tiap-tiap tahun diperoleh dari perkalian tingkat penyusutan atau R dengan nilai buku awal tahun pada tahun yang bersangkutan. Rumusnya di sini ada SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Dengan R-nya sendiri atau persentasenya itu sama dengan 1 dikurang N pangkat S dikali akar dari 100% per A. Nah, di sini ada contoh soal dari metode persentase tetap dari nilai buku. Contoh soalnya itu, sebuah aktiva dengan biaya perolehan 20 juta rupiah setelah beroperasi selama 6 tahun ditaksir nilai sisanya seharga 5 juta rupiah. Dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai buku, maka tentukanlah nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat. Maka jawabannya sini ada SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Dengan N-nya adalah 4, lalu A-nya ada 20 juta dikali 1 dikurang 20,63% pangkat 4. Maka di sini SN sama dengan 20 juta dikali 0,7937 pangkat 4. Lalu SN sama dengan 20 juta dikali 0,396849211. Maka diperoleh SN atau S4-nya sama dengan 7.936.984,22. Jadi nilai buku atau harga aktiva pada akhir tahun keempat atau S4 itu sama dengan 7.936.984,22 rupiah. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode satuan hasil produksi. Nah, metode satuan hasil produksi ini merupakan besarnya tingkat penyusutan menggunakan metode satuan hasil produksi yang dihitung berdasarkan tiap satuan hasil produksi atau biasa disebut dengan SHP. Nah, jika suatu aktiva dengan biaya perolehan sebesar A, maka manfaat selama N tahun memperoleh produksi sebanyak Q unit produksi, maka R sama dengan A dikurang S per Q. Dengan sigma D sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q titik-titik tambah Qn hingga Q keberapa, produksi keberapa. Maka nilai akhir pada buku adalah SK sama dengan A dikurang sigma D. Lalu di sini ada contoh soal metode satuan hasil produksi, yaitu suatu aktiva dengan biaya perolehan 25 juta rupiah diperkirakan umur manfaat aktiva selama 6 tahun dengan jumlah produksinya 10.000 unit dan memiliki nilai sisa 5 juta rupiah. Jika jumlah produksi tiap tahun berturut-turut adalah 2.500, 2.250, jika jumlah produksi tiap tahun berturut-turut adalah 2.500 unit, 2.250 unit, 2.000 unit, 1.750 unit, 1.000 unit, dan 500 unit, maka tentukanlah yang pertama tingkat penyusutan tiap satuan unit produksi, lalu beban penyusutan pada tahun ketiga, dan nilai buku pada akhir tahun kelima. Maka jawabannya sini ada R sama dengan A dikurang S per Q sama dengan 25 juta dikurang 5 juta dibagi 10.000. Maka R-nya diperoleh dengan 2.000, dengan R-nya itu 2.000. Lalu soal kedua itu tadi beban penyusutan pada tahun ketiga. Maka di sini ditentukan D3 sama dengan R dikali Q3. Nah, R-nya itu tadi udah dapat nih 2.000 dikali Q3-nya. Q3-nya itu adalah 2.000 unit. Jadi 2.000 dikali 2.000 sama dengan 2 juta rupiah. Lalu di sini ada yang ketiga itu nilai buku pada akhir tahun kelima. Maka sigma D sama dengan R dikali Q1 tambah Q2 ditambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Maka sigma D sama dengan 2000 dikali 2500 unit ditambah 2250 ditambah 2000 ditambah 1750 ditambah 1000. Maka sigma D-nya sama dengan 19 juta rupiah. Jadi nilai buku pada akhir tahun kelima itu SK sama dengan A dikurang sigma D, dengan A-nya 25 juta rupiah dikurang 19 juta. Maka SK-nya sama dengan 6 juta rupiah. Lalu kita masuk ke metode satuan jam kerja aktiva. Nah, metode ini besar tingkat penyusutan menggunakan metode satuan jam kerja aktiva dihitung berdasarkan tiap satuan jam kerja aktiva. Jika suatu aktiva dengan biaya perolehan sebesar A, maka manfaat selama N tahun berproduksi sebanyak Q jam kerja, maka R sama dengan A dikurang S per Q. Dengan sigma D-nya sama dengan R dikali Q1 ditambah Q2 hingga ditambah Q titik-titik N, Q periode keberapa. Maka nilai akhir pada buku adalah SK sama dengan A dikurang sigma D. Nah,
rumus dari metode satuan jam kerja aktiva ini tidak begitu berbeda jauh dengan metode satuan hasil produksi. Hanya saja yang membedakannya kalau yang tadi adalah hasil produksinya, sementara yang di satuan jam kerja ini merupakan jam kerjanya. Nah, ada contoh soal di sini. Suatu aktiva dengan biaya perolehan 30 juta rupiah diperkirakan umur manfaat aktiva selama 7 tahun dengan pengoperasian mesin selama 40.000 jam dan memiliki nilai sisa 6 juta rupiah. Jika jumlah jam kerja aktiva tiap tahun berturut-turut adalah 10.000 jam, lalu ada 8.500 jam, 6.000 jam, 5.500 jam, 5.000 jam, 3.000 jam, dan 2.000 jam, maka tentukanlah yang pertama tingkat penyusutan tiap jam kerja aktiva, lalu yang kedua ada beban penyusutan pada tahun keempat. Nah, untuk jawaban soal yang pertama itu kita substitusikan R sama dengan A dikurang S per Q. Maka 30 juta dikurang 6 juta dibagi 40.000. Diperoleh R sama dengan 600. Lalu yang tanya kedua itu beban penyusutan pada tahun keempat, maka D4. D4-nya sama dengan R dikali Q4. Di mana R-nya sama dengan 600 dan Q4-nya kita lihat ke soal ada 1, 2, 10.000, 8.500, maka Q-nya sama dengan 5.500. Lalu D4 sama dengan 600 dikali 5.500 sama dengan 3.300.000 rupiah. Maka beban penyusutan pada tahun keempat adalah 3.300.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode jumlah bilangan tahun. Nah, jika suatu aktiva mempunyai umur manfaat N tahun, maka tingkat penyusutannya R merupakan bilangan pecahan dari tahun ke tahun, semakin menurun dengan penyebut pecahan merupakan jumlah N bilangan asli. Jumlah bilangan tahun dari N tahun adalah JBT atau jumlah bilangan tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah hingga N periode ke N. Maka beban penyusutan akhir-akhir tiap tahun adalah D1 sama dengan N dibagi jumlah bilangan tahun atau JBT dikali A dikurang S. Dengan A-nya itu adalah biaya awal dan S itu biaya taksir. Dan D2-nya itu sama dengan N kurang 1 dibagi JBT dikali A kurang S, maka D3-nya sama dengan N dikurang 2 dibagi JBT di A kurang S, dan DK-nya itu sama dengan N dikurang dalam kurung K min 1 per JBT dikali A kurang S. Nah, di sini ada contoh soalnya untuk metode jumlah bilangan tahun. Sebuah aktiva dengan biaya perolehan sebesar 5 juta rupiah diperkirakan mempunyai umur manfaat selama 3 tahun dengan nilai sisa 800.000 rupiah. Maka, dengan menggunakan metode jumlah bilangan tahun, tentukanlah beban penyusutan tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, di sini untuk tahun kedua tadi kan rumusnya itu D2 sama dengan N dikurang 1. Maka N di sini 3 tahun, 3 dikurang 1 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena di sini jumlah bilangan tahun. Ada tahun kedua selama 3 tahun. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi 6, gitu kan. Jadi D2-nya itu sama dengan 3 dikurang 1 dibagi 6 dalam kurung dikali dalam kurung 5 juta dikurang 800. Maka D2-nya sama dengan 1/3 dikali 4.200.000 rupiah. Lalu diperoleh ada D2-nya sebesar 1.400.000 rupiah. Sementara untuk menghitung beban penyusutan tahun ketiga adalah D3 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 2 dibagi 6 dengan dikali 5 juta dikurang 800. Maka D3 sama dengan 1/6 dikali 4.200 dan D3 itu sama dengan 700.000 rupiah. Jadi untuk beban penyusutan tahun kedua adalah 1.400.000, sementara beban penyusutan tahun ketiga adalah 700.000 rupiah. Oke teman-teman semua, cukup sekian materi video pembelajaran tentang penyusutan atau depresiasi. Bila ada kekurangan baik dari materi ataupun cara penyampaian saya, mohon untuk dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.